Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan benar sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah motivasi bergaul. Apa motivasi yang mendorong Anda mahu bergaul dengan orang lain? Firman Tuhan dalam Lukas 5 ayat 30 mengatakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Lukas 5 ayat 27 hingga 32. Ini merupakan peristiwa di mana orang Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Nah, apa yang mendorong Yesus bergaul dengan mereka ini? Ilustrasi. Secara pribadi saya pernah terfikir, dan mungkin juga Anda pernah terfikir, untuk tidak mau bergaul dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Hanya berinteraksi bila perlu sahaja dengan mereka. Saya gagal melihat bahwa dalam pergaulan yang lebih terbuka, selama masih dalam batasan firman Tuhan, ada kesempatan untuk bersaksi dan membawa orang lain untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus makan bersama orang berdosa, dalam tanda kutip, di rumah orang Lewi. Hal ini mungkin kedengaran tidak asing bagi kita. Mengapa kamu bergaul dengan pemuda yang bertato itu? Mengapa kamu masih ikut community yang dipenuhi dengan orang muda yang suka berkata-kata kotor? Mengapa gereja kita memperhatikan orang-orang yang hidup di jalanan? Merespon tiga pernyataan ini, mari sejenak kita renungkan jawaban Yesus kepada pertanyaan para ahli Taurat atau para ahli agama tersebut. Yesus katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya, dalam hal ini, Yesus bukan membuang masa pada saat dia bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa, tetapi Yesus memiliki misi yang mulia, yaitu supaya mereka bertobat. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Motivasi yang sama juga boleh menggerakkan kita pada saat bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa atau hidup tidak benar. Kenalilah dan bergaulah dengan mereka, seraya berseru kepada Tuhan agar melalui kita mereka dapat mengalami pertemuan pribadi dengan Kristus. Kemudian bertobat dari gaya hidup mereka yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, mahukah Anda digunakan sebagai saluran berkat kepada orang lain? Jawaban di tangan kita. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk senantiasa ada kerinduan, ada motivasi untuk melihat orang lain datang kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh bergaul, bersahabat dengan semua lapisan masyarakat dengan motivasi untuk membawa mereka menjadi murid Yesus. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain, supaya mereka boleh mengenali Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.